Hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri dari Solo. Kepada beliau ta'ziman wa ihtiraman kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa autari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, para pejabat pemerintah yang hadir baik sipil, militer, Polri, wabil khusus yang kita hormati Kiai Abdul Malik Abdul Rahman, yang kita hormati Dr. Andes Kiai Haji Imran Abdul Rahman, juga tidak lupa yang kita hormati segenap pengasuh Pondok Pesantren Setono Agung Darul Rahman, Ibu Nyai Hajah Salihah Ihsan, Agus Muhammad Abdurrahman bin Ihsan, Ning Umi Kulthum, juga yang kita hormati bersama-sama Kiai Haji Ahmad Baharul Huda, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1, dan yang kita hormati Bapak Kepala Desa Urek-Urek, Bapak Haji Rianto, bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri, dan juga para santri khususnya yang diwisuda pada malam hari ini yang berbahagia. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan barakah kita pada malam hari ini bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Kita dipanjangkan umur kita memasuki bulan Sya'ban. Ketika memasuki bulan Rajab, Nabi SAW itu berdoa, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, menunjukkan bahwa Nabi SAW itu ketika memasuki bulan Rajab sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga beliau berdoa untuk diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umurnya supaya bisa menemui bulan Ramadan. Baru saja kita tinggalkan bulan Rajab, bulan yang disebut sebagai Syahrullah, karena adalah bulan untuk rujuk kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, sehingga disebut Syahrul Istighfar, Syahrul Inabah, kembalinya hamba-hamba Allah yang lalai ketika di Syawal, lalai ketika di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, terus lalai. Nah, sadar kembalilah ketika memasuki bulan Rajab, mau menyambut bulan suci Ramadan,
sehingga mensucikan dirinya, bertobat kembali kepada Allah untuk beristighfar, maka disebut syahrullah. Sya'ban ini kata Nabi SAW, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa bulan Sya'ban ini disebut bulannya Rasulullah? Karena di bulan Sya'ban inilah turunnya perintah salawat di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Maka beliau mengatakan bulan Sya'ban adalah syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan salawatu ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan adalah syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa disebut bulan umatku? Karena Ramadan adalah bulan panennya umatnya Rasulullah, pahala-pahala yang agung yang Allah janjikan, dan terbebasnya umatnya Rasulullah dari api neraka menjadi ahlul jannah semuanya. Amin. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah syahrul ghars, wa Sya'ban syahrul suqya, wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan ghars, nasrul badr, bulan menanam, bulan menebar benih, bulan menebar bibit. Ya, bulan Sya'ban adalah syahrul suqya, bermakna adalah bulan kita mengairi sawah tersebut, menghilangkan hama, memupuk, ya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan panen. Panen maghfirah, panen rahmat, panen barakah, panen pahala. Siapa yang beramal wajib akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Siapa yang beramal sunnah akan diberi pahala wajib. Ya, syahrun awal wa rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruha itqum minan nar. Pertama rahmat Allah, kemudian maghfirahnya Allah, kemudian terbebasnya dari api neraka. Sehingga tidak mungkin orang akan panen kalau dia tidak menanam. Maka kita sudah menanam insyaallah di bulan Rajab. Nah, kita bulan Sya'ban ini sekarang kita bulan menjaga. Mulai bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, di bulan ini kita mulai memanasi mesin kita, mesin rohaniah kita, mesin batiniah kita, mesin pikiran kita, mesin tubuh kita, supaya sregep, rajin, ya, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mesin kita akan kita gaspol ketika Ramadan untuk ibadah sedang belum kita panasi. Maka mesinnya kan berbet-berbet nanti kata dia. Ya, kita mulai panasi. Ayo yang belum duha, duhanya baru 2 rakaat, jadikan 4 rakaat, jadikan 6 rakaat, jadikan 8 rakaat. Yang belum rawatib aktif, qabliyah dan ba'diyah, ayo rawatib yang muakkadah yang 12 rakaat, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qabliyah subuh. Oh, sudah menjalankan ini, jalankan rawatib yang muakkadah dan ghairu muakkadah. 22 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, qabliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qabliyah asar, 2 rakaat qabliyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat qabliyah isya, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qabliyah subuh, 22 rakaat. Ayo yang belum witir, kalau mau tidur witir dulu, kalau tidak bisa bangun malam sudah witir 3 rakaat. Nanti
Kalau sudah bisa bangun, takmilatul witir 8 rakaat jadi 11 rakaat. Ayo yang belum salat tasbih, mulai salat tasbih minimal malam Jumat. Salat tasbih 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Ayo yang belum rajin baca Quran, mulai baca Quran. Ayo yang belum rajin salawat, baca salawat. Yang belum rajin salat berjamaah di masjid, mulai rajin, supaya ketika memasuki bulan Ramadan kita itu ibadah dengan fresh, dengan semangat, dan bisa menikmati nikmatnya ibadah. Kalau mulai Rajab tidak aktif, mulai Sya'ban juga malas-malas, masuk Ramadan mau gaspol, alamat akan padam di tengah jalan. Minimal tidak merasa nikmat. Ibadah seperti ngejar target saja. Ibadah seperti ngejar-ngejar ya kuantitas saja tanpa kualitas. Tidak bisa yush'ur ladzatul ibadah, tidak bisa merasakan ladzatnya ibadah. Ibadah seperti jadi beban. Kenapa? Dipaksakan, tidak dibiasakan ketika sebelum Ramadan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dosa sekalian, kita sudah masuk bulan Sya'ban, mulai ayo kita bersihkan hati dari iri, dari dengki, dari sombong, dari takabur, dari riya, dari suudzon, dari permusuhan. Kalau di Solo, mungkin juga di Gondang Legi ada juga di sini. Kalau di Solo itu kalau di bulan Sya'ban ini namanya ruah. Bulan Sya'ban ini dinamakan ruah kalau di Solo. Sini namanya apa? Sya'ban. Ada juga yang mengatakan ruah. Ya. Ruah itu dari kalimat arwah. Kenapa? Itu yang bikin Wali Songo. Dinamakan ruah karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana kita menziarahi arwah-arwah. Kenapa kita menziarahi arwah di bulan Sya'ban? Karena mau masuk ke bulan Ramadan. Kenapa mau masuk bulan Ramadan kita harus ziarah kubur? Bagi orang-orang tua kita, kakek kita, nenek kita, ya mungkin haul kayak seperti ini, kemudian ziarah. Karena ada 4 golongan orang yang puasa di bulan Ramadan, tarweh juga tidak dapat pengampunan, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, maka kita harus meminta maaf kepada orang tua kita ketika mau memasuki Ramadan khususnya, supaya kita dimaafkan, supaya kita termasuk orang yang birrul walidain. Kalau sudah wafat, diziarahi kepada kakek, pada nenek, pada orang tua kita sudah wafat, ziarah supaya dianggap kita ini, ya bukan dianggap, artinya sebagai ekspresi amalan kita birrul walidain ketika beliau sudah wafat, ziarah kuburnya, ya bacakan tahlil, yasin, dan beramal taat untuk beliau, hadiah untuk beliau kita. Maka ada yang kedua, Wali Songo di tempat saya sampai sekarang dilakukan, ada yang namanya selain ziarah kubur, ada yang namanya sadranan. Ada enggak di sini? Sadranan itu dari kalimat sadrun. Sadrun ini dada. Kenapa sadrun? Karena yang biasanya sakit hati itu kan di sini nih. Sakitnya kan di sini katanya. Ya kan? Sakit di sini nih. Sadrunnya sini nih. Sakit dengan siapa? Sakit dengan tetangga, sakit dengan adik, mungkin dengan kakak, dengan orang-orang di sekitarnya yang kita berinteraksi sama dia, maka diadakan sadranan supaya ngilangkan sakit hati. Dengan apa itu sadranan? Silaturahmi sadranan itu. Ibarat silaturahmi, kadang-kadang di satu tempat bawa makanan macam-macam, ini bawa ingkung, ini bawa
gudangan, ini bawa bestek, ini bawa es krim, ini bawa macam-macam, situ nanti ditukar-tukar, doa bersama-sama, salam-salaman, atau dikirim silaturahmi, bawa rantangan di sana, bawa rantangan di sana, bawa rantangan di sana, sana balas juga, tanda bahwa kita sudah selesai, tidak ada apa-apa. Silaturahmi sambil minta maaf, itu sadaran yang ada di Solo seperti itu, sehingga selesai dah. Karena sudah saling kita mendatangi dan saling kita kirim makanan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda bahwa qati'ur rahim, orang yang memutuskan persaudaraan di bulan Ramadan masih putus persaudaraan dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan bulenya, dengan pakdenya, dengan iparnya, dengan sepupunya. Qati'ur rahim, ya, la yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak akan bisa masuk surga. Juga ditolak puasanya oleh Allah Ta'ala kalau tidak disambungkan. Kemudian juga musyahin atau musyahin, orang yang punya musuh di bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan kok mesti punya musuh, mesti punya dendam, mesti punya sakit hati, tidak clear, maka diadakan silaturahmi, kita saling memberi itu untuk membersihkan hati kita, maka disebut sadranan itu tadi. Kalau musyahin juga, puasa Ramadan tidak diampuni, tarawih tidak diampuni. Ya, sabda Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dalam puasanya kecuali ju', lapar, wal atash, dan dahaga. Tak dapat pahala apa-apa. Kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi ila ta'ab sahar. Berapa banyak orang yang qiyamul lail di Ramadan, salat tarawih, tidak dapat pahala apa-apa di dalam qiyamul lail kecuali ta'ab, capek saja, dan sahar, begadang, raitu pahala apa-apa. Kenapa? Karena hatinya rusak. Fisiknya ibadah tapi hatinya rusak. Karena tanda orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semakin banyak ibadah, semakin tahsul lahu islahul qulub wa islahul arwah wa islahul akhlaq. Orang yang ibadahnya bagus, tandanya ibadahnya diterima, ibadahnya kualitas, adalah semakin tambah ibadahnya, orang itu semakin tambah akhlaknya, semakin tambah budi pekertinya, semakin tambah kebersihan hatinya, semakin tambah ketawaduannya, semakin bagus. Cuma jenengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah, kalau kita lihat Al-Quran, beliau di dalam hadis dan dalam Quran kalau berbicara ibadah, ya, mesti ada natijahnya adalah akhlak. Berarti kalau ibadahnya ada tapi tidak ada natijah, gagal berarti. Betul tak? Seperti orang sekolah dia mondok, berapa tahun mondok? 10 tahun. Tapi jek bodoh ini orang. Oh, berarti itu tidak, gagal dia. Mondoknya gagal. Barangkali banyak tidur. Ya, banyak tidur di pondok, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga gagal. Ada tidak di sini? Insya Allah tidak ada semua. Sukses semua sini. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Natijahnya apa, Pak? La'allakum tattaqun. Diperintahkan untuk puasa, natijahnya la'allakum tattaqun. Tattaqun pakai fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' yufidul istimrar. Masdaknya menjadi takwa terus menerus. Ketika orang kualitas puasanya bagus, menjadi orang yang matanya takwa, lisannya takwa, telinganya takwa, tangannya takwa, kakinya takwa, perutnya takwa, kemaluannya takwa, pikirannya takwa, hatinya takwa. Kalau puasanya bagus.
Kalau salatnya bagus, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang salatnya bagus mesti dia jauh dari maksiat. Jauh dari maksiat, mata jauh dari maksiat apa saja, fahsya' wal munkar. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala keluh kesah. Idza masa'ul syarru jazua. Kalau dapat jelek, emosi, jazuk, ngamuk, ratrimo, ya, galak. Wa idza masal khairu manu'a. Kalau dapat kenikmatan, dapat jabatan tinggi, bakhil, tidak mau bantu rakyat, foya-foya mau, kaya raya foya-foya mau, tapi bantu pesantren bakhil, manu'a. Ya, apa kata Allah? Illal musallin, kecuali orang yang salat. Orang yang salatnya bagus, tidak jazua, tidak manu'ah. Alladzina ala salawatihim daimun, orang yang istiqamah dalam salatnya. Nah, jadi hasil salat itu menghilangkan sifat buruk yang disebutkan tadi itu, bakhil, kikir, medit, terus juga foya-foya dan lain sebagainya. Nabi bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' ilal jannah. Orang yang hajinya mabrur itu pasti masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' ilal jannah. Katanya kalau ada nafi kemudian istitsna itu maknanya taukid. Gimana betul Pak Kiai? Kan tuh al-haji laisa lahu dinafi laisa lahul jaza' illa istitsna al-jannah. Berarti maknanya kalau diartikan yang orang yang hajinya mabrur pasti masuk surga, gitu kan? Nah, orang yang hajinya mabrur pasti masuk surga. Ditanya sama Rasulullah, tanya, wa ma birul haji ya Rasulullah? Apa tandanya orang yang hajinya mabrur ya Rasulullah? Apa ciri-cirinya orang yang hajinya mabrur? Rasulullah bersabda, ini alamatnya yang ngasih Kanjeng Nabi ya. Jadi begitulah orang hajinya mabrur. Kalau tidak begitu ya dipertanyakan hajinya berarti. Al-hajju mabrur itu Nabi. Linul kalam wa it'amu ta'am. Birrul hajj linul kalam wa it'amu ta'am. Orang yang hajinya mabrur itu tandanya kalau ngomong baik. Nah, ngomongnya lembut, sopan, santun. Wa it'amu ta'am, welas asih, suka ngasih makan orang. Berarti apa Bapak-bapak Ibu? Bagus hatinya. Orang yang hajinya mabrur itu bagus hatinya. Karena linul kalam, orang yang kalau ngomong bagus Pak, ngomong sopan, santun, tidak emosional, itu kan mambaknya dalam hati, betul enggak? Kata ulama apa? Al-lisanu mighrabul qalb. Lisan ini gayungnya hati. Gayung ya. Sininya adalah mambaknya, sumbernya di sini. Ini gayungnya. Berarti apa Pak? Kalau jenengan punya jeding, punya kolam, punya gentong, apa namanya, genlang, kolam kah, gentong kah, jeding kah, ember kah, ya, isinya gule, jenengan ada ciduk, ya, atau gayung, diambil gule. Ini keluar apa ini? Gule. Nah, ini hati, ini lisan. Ngambil gule ya keluar gule. Kalau ini comberan, ya, ini ambil nyirami sini keluar apa nih Pak? Comberan. Nah, ini gini kotor, ininya comberan berarti. Ulama betul kan? Al-lisanu migrabul qalb. Terus orang yang suka ngasih makan orang, berarti apa? Hatinya bagus.
suka welas asih namanya. Ketemu orang miskin, saano ini, saano kasih makan. Lihat tetangga miskin, saano ini, saano bagi-bagi kanan. Jadi orang yang suka memberi it'amut ta'am itu hatinya bagus ya. Ya, muncul dalam dirinya seorang empati, melihat sesama, dia tidak tahan kalau ada orang menderita. Itu hajinya mabrur. Walhasil begitulah kita katakan bahwa kita masuki bulan Ramadan, mulailah kita bersihkan diri. Sehingga bulan suci Ramadan kita akan masuk betul-betul akan menjadi manusia-manusia yang suci. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini membuat haul. Haulnya Simbah Romo Kiai Abdurrahman. Ya, juga Romo Kiai Haji Muhammad Ihsan bin Abdurrahman, juga Agus Muhammad Abdurrahim bin Ihsan, dan Khalul Wali Allah sejagat. Hal ini penting, ya, hal ini penting. Karena dengan hal itu bapak-bapak, ibu-ibu dosa sekalian, itu sebagai jundun min junudillah, cerita-cerita orang-orang saleh, cerita-cerita jasa-jasanya orang-orang terdahulu, bapak kita, kakek kita, kiai kita, itu merupakan tentara Allah. Tentara Allah untuk apa? Tentara Allah untuk kita ambil inspirasi kita dalam beramal, inspirasi kita dalam bergerak, inspirasi kita dalam berjuang. Seorang anak, seorang cucu ketika mendengar bapakmu koyong ini loh, mbahmu dulu seperti ini, maka cucu ini, masuk saya gak seperti ini, bapak saya aja seperti itu, kakek saya kan seperti itu. Akhirnya apa? Muncul semangat untuk belajar, muncul semangat untuk ikut siratul mustaqimnya, karena siratul mustaqim itu kan jalannya orang-orang. Ihdinas siratul mustaqim, tunjukkan ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, bukan jalannya orang sesat. Jadi cerita orang soleh, cerita wali Allah, cerita bapak-bapak kita yang soleh di dalam hal manaqib itu penting, karena itu tentaranya Allah. Murid-murid yang nyeleweng kadang-kadang seperti ini, pemikirannya berubah, olah polahnya berubah, hadir halnya gurunya, cerita bagaimana perjuangan gurunya, cerita bagaimana kesalahan gurunya. Sadar, ya Allah, dulu saya berguru sama beliau, saya itu ada nisbah dengan beliau, saya lulusan pesantren itu, mosok saya kayak gini, semangat kembali. Akhirnya jalan kepada yang lurus, ngingatkan. Maka hal itu penting. Bapak Ibu yang mulia, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta, ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Makna menghidupkan orang-orang yang mati itu ada dua. Makna menghidupkan orang mati ketika nanti di yaumul bi'tsah, ketika sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil, maka hiduplah orang-orang yang mati. Ya, mauta, baik malaikat yang mati, jin yang mati, manusia-manusia yang mati, hidup kembali. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis, kami catat itu ma qaddamu. Ma qaddamu itu adalah amalnya, salatnya, ibadahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, zikirnya, wiridnya, Qur'annya. Wa atharahum, jasanya.
Jasanya adalah dia ngajar muridnya, akhirnya jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai. Asarnya itu masuk kepada jariyahnya, ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu sudah kami tulis, ya, pada catatan yang nyata. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Beliau sudah wafat tapi hidup ila yaumil qiyamah. Dihidupkan oleh Allah. Dihidupkan Allah dengan apa? Dihidupkan Allah karena amal solehnya. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjuangannya. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jasa-jasanya ketika beliau hidup. Maka Kiai Abdurrahman itu masih hidup. Inna nahyu nuhyil mauta. Dihidupkan kenapa? Dihidupkan dulu oleh Kiai Muhammad Ihsan dengan adanya pondok pesantren ini. Kiai Muhammad Ihsan masih hidup. Dihidupkan oleh siapa? Dihidupkan oleh Gus Muhammad Abdurrahman ini. Masih ada pesantrennya, ngeluluskan 40 hafidz Quran, madrasah Hidayatul Mubtadiin. Ya. Yang madrasah yang belajar nahwu shorof, yang belajar diniyah, yang belajar macam-macam. Hidup itu anak-anak hufad lulusan ke-10 itu. Mereka mengajar di kampungnya, mereka jadi istri yang perempuan, jadi istri yang salehah, ngajari anak-anaknya, ngajari di madrasahnya, di mana-mana menyebar di mana-mana. Hiduplah Kiai Abdurrahman, hiduplah Kiai Muhammad Ihsan. Hidup guru-gurunya, hidup semuanya. Karena terus, walaupun beliau sudah wafat, jasadnya sudah wafat, tapi asarnya hidup, kesan-kesannya hidup, bekas-bekasnya hidup, ya. Napak tilasnya itu masih ada, tilas-tilasnya, petilasannya itu masih hidup. Petilasannya apa? Pesantrennya, petilasannya ada. Muridnya, petilasannya apa? Keturunannya. Itu namanya inna nahnu nuhyil mauta. Ya, para jamaah dimuliakan Allah. Maka kita sebagai orang yang sekarang ini masih hidup. Hidup nyata sekarang ini. Zahir kita hidup dan insya Allah mudah-mudahan batin kita hidup. Karena ada sebagian orang itu jasadnya hidup tapi sebenarnya dia mati. Ya, kalau kiai-kiai yang sudah wafat itu karena beliau berjuang bangun pesantren, beliau berjuang mendidik santrinya, beliau berjuang mendidik keturunannya, beliau berjuang mendidik masyarakatnya sehingga masyarakatnya dia orang saleh, masyarakatnya jadi hebat, keturunannya jadi hebat, santri-santrinya jadi hebat. Ya, itu beliau hidup ila yaumil qiyamah. Jasadnya wafat tetapi hidup terus menerus rohaniyahnya, hidup ilmunya, hidup perjuangannya dan jasa-jasanya. Tapi banyak orang yang hidup nyata tapi sebenarnya dia mati sebelum mati sebenarnya. Siapa itu? Orang-orang bodoh itu. Ya, kata Sayyidina Ali, ya, orang-orang yang bodoh itu, ya, fa'ajsamuhum qabla kuburu. Maka jasadnya itu sebelum kuburannya yang nyata, jasadnya jadi kuburannya dia itu. Fa'ajsamuhum qabla kuburu. Jasadnya sebelum kuburannya adalah kuburannya. Ya. Adalah orang-orang yang bodoh hatinya, bodoh rohanianya, bodoh pikirannya, bodoh napa niku Pak? Emosionalnya, spiritualnya, ya, moralnya. Maka dia hidup tapi jadi benalu. Dia hidup tapi ngerusak. Dia hidup jadi beban masyarakat. Ya, kita semuanya ini mudah-mudahan dijauhkan dari itu semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya walaupun sudah meninggal dunia nanti kita
kita masih hidup, amin. Hidup dari keturunan kita yang berjuang di mana-mana. Hidup dari murid-murid kita yang memperjuangkan Allah dan Rasulullah di mana-mana. Hidup daripada jasa-jasa kita. Maka Bapak Ibu yang mulia, sebelum kita meninggal dunia, berjuanglah untuk menanam. Menanam apa saja yang kita bisa miliki. Panjenengan punya ilmu, berjuang, tegakkan ilmu agama. Ajari masyarakat, ajari keluarga, ajari umat ini dengan ilmu-ilmu kita. Panjenengan tidak punya ilmu sudah telah, punya harta, gunakan itu harta untuk perjuangan. Bangun pesantren, bangun masjid, bangun majelis dengan harta kita. Jadi pejabat, gunakan jabatan kita ini untuk memudahkan para santri-santri belajar, para santri-santri ngaji, para kiai-kiai, ya, seperti itu. Itu panjenengan nanti meninggal dunia, hidup panjenengan itu. Hidup, wah ini loh jasanya bapak itu loh. Oh ini jasanya orang kaya itu loh. Gedungnya dia bangun loh. Walaupun dia wafat, dikirim lah orang-orang yang hafid Quran ngaji, setiap hurufnya ya dilipat gandakan 10 kali lipat. Baca Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf, dapat 190 pahala, diberi pahala kepada orang yang bangun di mana santri itu ngaji di gedung itu. Padahal yang ngaji itu 200 santri. Berapa hari huruf-huruf yang dilafadzkan santri? Semuanya di pahala, satu huruf dilipat gandakan 10, dikirim oleh Allah di kuburannya orang yang bangun itu. Hidup dia. Dia meninggal dunia tapi hidup. Bapak Ibu yang mulia, nanti di akhirat banyak orang yang tercengang. Kenapa tercengang? Kaget dia, ya Allah, saya ini haji baru sekali. Kenapa saya dapat pahala 1000 haji? Ya Allah, saya ini tidak hafal Quran. Loh kenapa saya dapat ribuan hafid Quran pahalanya? Ya Allah, saya ini puasa, ngalami puasa hanya 40 kali. Kenapa saya dapat puasa ribuan tahun puasa? Kenapa punya sholat yang juta-jutaan? Padahal umur saya tidak sampai itu. Allah mengatakan, ya benar, kamu tidak berbuat, tapi anak cucumu yang berbuat. Mereka bangun masjid, masjid saya kumpulkan untuk kamu. Mereka bangun pesantren untuk kamu. Mereka menghidupkan tahfidz Quran untuk kamu semua. Murid-muridnya kamu, murid-murid kamu juga seperti itu. Saya kumpulkan itu semua pahala kamu. Jadi orang itu dinaikkan karena ini itu namanya inna nahnu nuhyil mauta, itu namanya nuhyil mauta. Bapak Ibu yang mulia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, contoh yang konkret sekali itu inna nahnu nuhyil mauta itu wali Allah itu Sunan Ampel. Insyaallah semua ini pernah ziarah di Sunan Ampel kan? Pasti ya. Jenengan tahu Sunan Ampel itu sudah meninggal dunia berapa tahun? Kurang lebih 600 tahun. Sampai sekarang ini Sunan Ampel memberi makan ribuan orang. Sudah wafat tapi memberi makan. Betul tak? Dengan adanya Sunan Ampel, di Ampel sana orang-orang Gondang Legi mau ziarah, mau jalan kaki, nyewa elef. Berarti yang punya elef bisa makan, bisa hidup gara-gara Sunan Ampel. Berkahnya Sunan Ampel, karena wong Gondang Legi gede nyewa elefnya. Betul? Sopirnya bisa makan? Bisa makan. Yang punya elef tambah kaya apa enggak? Tambah kaya. Wah, akhirnya yang punya elef sini sana mikir juga, wah ternyata usaha elef di ziarahnya Gondang Legi laku ya, beli juga dia. Akhirnya banyak travel ini nyiapkan bis, nyiapkan elef, nyiapkan HIS untuk peziarah di Gondang Legi. Ini di Gondang Legi, belum yang di Madura, belum yang ada di Jember, belum yang ada di mana menziarahi Sunan Ampel. Berapa ribu orang yang makan gara-gara Sunan Ampel. Oh ternyata peziarah di sana banyak. Akhirnya banyak mobil-mobil parkir. Puluhan tukang parkir bisa makan nyekolah ke anak gara-gara banyak parkir-parkir di depan kuburan Sunan Ampel. Betul? Oh
Oh ternyata peziarah banyak. Akhirnya jalan yang dilalui untuk menuju ke tempat ziarah itu banyak orang jualan. Karena di sini laris. Orang peziarah pengen tuku kopiah, pengen tuku kenang-kenangan, pengen tuku makanan, pengen tuku minuman. Banyak orang jualan di situ. Banyak berapa? Ratusan orang jualan di situ. Laris apa enggak? Makan apa enggak? Dan itu bertahun-tahun sampai sekarang. Semarenya, tidurnya wali di kuburan saja jutaan dari dulu sampai sekarang menghidupkan orang-orang yang hidup. Memberi makan ribuan orang, jutaan orang. Bahkan pemerintah daerah pun dibantu dengan adanya Sunan Ampel. Pendapatan PAD-nya meningkat gara-gara peziarah. Jadi apa? Bapak pembangunan beliau itu. Ya, bapak pembangunan itu Sunan Ampel itu. Ya, berapa ratus juta, berapa miliar kalau dikumpulkan berapa triliun itu pendapatan di Surabaya itu gara-gara Sunan Ampel ada di Ampel di Surabaya sana. Coba kalau di Gudang Legi, rame Gudang Legi. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena nyambung dengan Rasulullah. Kenapa panjenengan ini, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kenapa kita ini kangen dengan ziarah Rasulullah? Kenapa kita ini mau haji? Kenapa kita ini mau umroh? Orang yang sudah naik haji sekali, orang yang sudah naik sudah umroh sekali, kalau seandainya ditawari suruh umroh lagi mau enggak? Mau, apalagi gratis. Uang bayar aja mengulang-ulang mau. Kenapa? Rindu. Kenapa rindu? Rasulullah. Rasulullah ada. Kenapa kita tawaf? Karena kita ngikuti hukudu'ani manasikakum. Kenapa kita nyium Hajar Aswad? Karena Rasulullah mencium Hajar Aswad. Kenapa kita tawaf? Memang itu syariat. Kenapa kita sa'i? Kenapa kita datang ke Mekah? Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan ke Mekah dan di Madinah, Bu. Betul enggak? Karena itu syariatnya Rasulullah dan Rasulullah ada di sana mensyariatkan kita haji, maka berbondong-bondonglah manusia sedunia antri berjuta-juta tiap-tiap tahun. Jadi salah satu yang membuat kayanya pemerintah Saudi itu adalah Rasulullah. Betul? Bahkan yang membuat kayanya orang-orang pemilik travel di Indonesia itu siapa? Rasulullah. Betul? Masya Allah. Maka orang-orang yang nyambung dengan Rasulullah seperti para sunan-sunan itu, ngambil ilmunya Rasulullah, maka mendapatkan berkah seperti itu juga. Maka kalau jenengan ngambil ilmunya para wali dan ngambil ilmunya para nabi Rasulullah SAW, jenenganmu jadi berkah juga. Ya, jadi jenengan meninggal nanti diziarahi orang banyak juga insya Allah. Ada satu habib besar ya, datang ke desa, Pak. Disambut orang banyak, Masya Allah. Orang-orang desa itu ngomong, Bib, enak ya di Sunan Ampel sana, orang-orang Ampel yang ziarah banyak, yang di mana itu Tebuireng sana, Bahasye, banyak orang yang ziarah di sana. Di kampung sini tidak ada wali-wali, supaya ramai gimana? Ya saya doakan mudah-mudahan nanti ada wali. Enaknya Habib saya bunuh, kita kubur di sini aja. Kita bikinkan gubah nanti. Sing gede ben nanti para berziarah banyak. Saking senengnya punya kuburan haban wali Allah, Habibnya mau dibunuh gitu. Tapi jangan kayak gitu kayak orang Gudang Legi ya. Tapi alhamdulillah di sini banyak wali-wali Allah. Habib Muhammad Al-Jufri wali Allah di sini di Gudang Legi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi haul ini menghidupkan, dan orang yang kita hauli adalah orang-orang yang hidup yang sebenarnya. Maka sebagai motivasi bagi kita supaya bagaimana kita ini mumpung masih hidup, berbuatlah sebesar-besarnya supaya kita tetap hidup ila yaumul qiyamah.
Ya, tetap hidup ila yaumil qiyamah dengan jasa kita, dengan pengorbanan kita, dengan apa saja yang kita jangan. Dan jenengan jangan mikir, wah aku iso apa, aku wong bodoh, aku wong jangan melihat diri kita, melihat karunia-Nya Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat. Kalau jenengan itu mau maju melihat diri kita, salah. Diri kita ini siapa? Ya, kita ini berasal dari air, ya, yang hina dan membawa barang yang hina. Nanti kita mati dalam keadaan hina juga, jadi bangkai. Ada apa? Tapi karunia-Nya Allah. Kita menggantungkan karunia Allah, berniat yang sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu-pintu taufik. Kalau jangan niat, saya akan berjuang, saya akan ngajar. Isoh ngaji, ngajarilah TPA di kampung-kampung. Bisa Safinatun Najah, ngajarlah ngaji dan Safinatun Najah. Bisa jenengan Fathul Qarib, ngajar Fathul Qarib. Begitu supaya kita punya asar nanti kita di akhirat kita lah. Jangan malas-malesan. Siapa yang kita bisa? Oh, enggak bisa ngaji, punya harta, gunakan harta kita untuk kita punya asar tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, akan direkod oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benar. Apa yang kita berbuat dan bekas-bekas perjuangan kita akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kemudian yang terakhir, wisuda. Wisuda tahfidzul Quran. Bapak Ibu yang mulia, Al-Quran itu punya 5 hak. Berarti kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap hukukul Quran, haknya Al-Quran. Apa haknya Al-Quran? 1, saya dan panjenengan semuanya harus bisa membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan tajwidnya, makhrajnya, ya, panjang pendeknya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar itu tidak bisa otodidak. Tidak ada belajar Quran itu otodidak. Nabi Muhammad itu sealim-alimnya makhluknya Allah, sealim-alimnya sejagat raya melebihi malaikat. Nabi Muhammad itu tadarusan Quran dengan malaikat Jibril setiap Ramadan. Itu darusan Quran. Ketika beliau menjelang wafatnya, tiap hari beberapa kali darusan dengan malaikat Jibril, ngaji dengan malaikat Jibril. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu mulia. Dan musalsal dari Nabi Muhammad sanadnya terus kepada sahabat, terus kepada tabi'in, kepada para tabi'in, terus sampai kita harus belajar untuk makharijul huruf, dan Quran itu harus belajar. Maka hak Al-Quran kita harus melafadzkan, membaca Al-Quran dengan benar, itu yang pertama. Kalau kita membaca Quran dengan benar, tidak benar juga salatnya tidak sah nanti, karena salah satu arkanus shalah adalah qiraatul Fatihah. Wa al-Fatihah itu minal Quran. Nah, kalau kita tidak benar di dalam membaca Al-Fatihah, berarti salat kita bisa batal. Ya. Karena tidak benar kita membaca Al-Fatihah. Minimal lah, orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar tidak boleh jadi imam, karena dianggap ummi. Ummi dalam ilmu fikih ini ummi. Ilmu ummi di dalam ilmu fikih adalah la yuhsinu qiraatul Fatihah. Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar adalah ummi, tidak boleh jadi imam. Bagaimana dia jadi imam yang akan menanggung makmum-makmumnya kan? Imam itu kan termasuk menanggung bacaannya. Sehingga kalau mamul masbuk, kita lihat imamnya sudah hampir ruku, Allahu Akbar, hampir. Akhirnya ruku kita. Jenengan ikut ruku saja.
supaya bisa yudrikur rukuk dengan kamil, bisa mendapatkan rukuk dengan sempurna, maka jenengan dapat 1 rakaat. Lah baca Fatihah siapa? Oh jenengan enggak baca Fatihah. Baca Fatihahnya ditanggung imamnya. Tapi imamnya tidak bisa baca Fatihah dengan benar, tidak bisa nanggung dirinya sendiri, tidak bisa mau nanggung orang. Ya, maka harus bisa baca Quran dengan benar. Bagaimana bisa baca Fatihah dengan benar? Datang ke pondok pesantren Sentono Agung sini, ngaji Fatihah dengan Gus Muhammad Abdurrahman. Gus, dengarkan Fatihah saya Gus, kira-kira benar enggak saya baca Fatihah? Ngaji. Gus, saya ngaji Quran Gus, dari awal sampai akhir, antum semak Gus, 30 juz. Kira-kira benar enggak saya dalam melafadzkan? Harus baca. Hak korban pertama, membaca dengan benar. Kedua, hak Al-Quran itu harus bisa mengetahui makna yang ada di dalam Quran. Tidak cukup bisa membaca, harus tahu apa isinya Al-Quran itu. Bapak Ibu yang mulia, Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah risalahnya Allah. Seperti Allah yang Maha Kasih Sayang, Rahman Rahim, nulis surat kepada kita. Ya, nulis surat kepada kita. Panjenengan itu, umpamanya jenengan di, ya, umpamanya saja ada orang yang kita kasihi. Ya, dia kasih dengan kita, kita kasih sama dia. Tahu-tahu dia ngirim surat, tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kirim surat kepada kita. Ya. Kira-kira panjenengan ingin tahu ndak isinya surat yang kekasih kita ini? Jenengan mesti ingin tahu. Aku iso maca tapi ra ngerti karepe apa iki. Wong besune Madura iki, aku wong Jawa. Mesti kita akan datang kepada orang Madura. Ini terjemahkan ini niki. Ya. Istri saya ngomong apa ini? Nah, karena kekasih saya ini, kita akan kepingin tahu maknanya. Bahkan kita catat. Oh maknanya kayak gitu, kita catat ya. Kau diktikan ya, saya catatin namanya. Isi surat kekasih kita ini tiap malam akan kita baca. Karena ketika kita baca isi suratnya, kita akan berbahagia. Betul enggak? Nikmatnya baca surat cinta ini kita. Diulang-ulang ini. Sudah baru dibaca, turun sedikit, tidur sedikit, baca lagi dia. Kadang-kadang semalaman kita baca berulang-ulang. Nikmat rasa hatinya. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kira-kira kita merasa seperti itu tidak baca Quran tuh? Surat cintanya Allah kepada kita. Karena sayangnya Allah dengan kita, cintanya Allah dengan kita, Rahman Rahimnya Allah dengan kita, maka Allah turunkan Al-Quran untuk kita sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita hidup yang benar, bagaimana kita hidup selamat, bagaimana kita hidup mulia, bagaimana kita hidup sukses di dunia, di kubur, di mahsyar, di tidan siat, sampai di surga berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk berjumpa dengan Allah di surga, nazara ila wajhil karim, memandang wajah Allah yang mulia, jalannya adalah Al-Qur'an. Bagaimana kita tahu jalannya Al-Qur'an? Kalau kulolan panjenengan saya dan kita panjenengan ini tidak tahu isinya Quran, bagaimana kita akan bisa jalan dengan benar kalau kita tidak tahu isinya Quran? Wajib kita tahu isinya Quran, supaya dalam isi Quran itu ada perintah, kita tahu untuk menjalankan perintah, ada larangan supaya kita bisa meninggalkan larangan, sehingga kita akan selamat. Bapak Ibu yang mulia, panjenengan nih, suka enggak kalau diberi mobil Fortuner baru? Suka enggak? Jangankan diberi, beli aja kita mau kalau punya duit kita. Ketika kita beli mobil baru, ketika kita beli kendaraan baru, itu ada buku manualnya, ya, manual, ya. Ada buku panduan. Buku panduan. Buku panduan itu kita harus baca
supaya kita mengenal mobil baru ini. Kalau enggak jenengan enggak paham nanti. Piye? Ini kalau mobil Jepang sih masih gampang. Coba kalau jenengan beli mobil Eropa, ya, beli Mercy baru kita nih. Bingung jenengan. Beli Mercy ya S500 mau. Dengan beli S500. Macam-macam di sini. Iki apa iki sini? Tombol-tombolnya kayak pesawat, banyak macam-macam ini. Harus dengan baca, mengenal ini untuk apa, ini untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Karena itu elektrik semua lah. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita tidak membaca, kita tidak akan bisa memoperasionalkan daripada ini dengan baik. Bisa rusak. Nah, bagaimana kita akan bisa hidup dengan baik kalau kita tidak tahu buku operasional kita ini, buku manual kita ini, Quran. Tidak bisa hidup dengan betul-betul. Maka wajib kita tahu Al-Quran. Bagaimana kita tahu Al-Quran? Ya belajar. Sebagaimana tadi tahu untuk menghafal melafaz Quran dengan belajar, tahu maknanya Quran harus belajar. Minimal lah. Sekarang minimal dulu. Baca terjemahan dulu lah. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pernahkah kita membaca terjemahan Al-Quran sampai khatam? Kalau baca Quran khatam sering ya? Tapi baca terjemahan sampai khatam tahu enggak? Harus baca kok terjemahannya. Kan itu yang bikin pemerintah, Departemen Agama, para ulama-ulama itu. Insya Allah terjemahannya ya sudah lumayan mewakili lah, walaupun tidak sedalam yang di dalam tafsir, tapi mewakili lah paling tidak. Saya mau tanya, kebanyakan orang Indonesia membaca Al-Quran itu langsung tahu maknanya apa tidak tahu? Kiai saja belum tentu tahu, Pak. Karena bahasa Quran ini bahasa tinggi, betul enggak? Ada lafaz-lafaz yang kita tidak kenal itu. Jadi saya itu kalau baca Quran, ada beberapa lafaz saya tidak tahu, saya lihat kamus. Ini saya membaca tafsir ini apa, Mas? Oh kayak gini, oh, mau maknanya kayak gini, mana kayak gini. Oh ya. Banyak. Kalau itu ulama-ulama yang memang dia ahli kitab, ngerti betul-betul, dia baca Quran ya tahu maknanya langsung dia. Jadi dia tahu pelan, tartil wa tadabbur, tartil wa tadabbur ya. Tapi kalau kelas-kelas ustadz harus bawa terjemah ya, atau tafsir lah paling enggak. Ya Quran ada jalan lain lah di sampingnya itu. Ya, yang hilul ma'anil su'ubah itu baca di Quran, sini ada jalan lain, tafsir jalan. Oh gini. Harus itu Pak. Semua harus kita khatamkan itu sehingga kita tahu. Nanti semakin nikmat baca Quran itu. Ya, semakin nikmat kita membaca Quran, sebagaimana panjenengan membaca surat cinta, tahu maknanya, kan diulang-ulang akhirnya kita. Tapi kalau tidak tahu maknanya, oh bagi karepe kita. Jadi Bapak Ibu yang mulia, yang kedua harus tahu maknanya. Ya, harus tahu maknanya. Sehingga dengan tahu maknanya tadi, kita harus tahu di dalamnya ada perintah dan di dalamnya ada larangan. Kalau perintah dilakukan, kalau larangan kita tinggalkan. Itu. Kemudian yang ketiga, hak Al-Quran kepada diri kita, ya, dihafalkan yang bisa kita hafal. Minimal kalau orang-orang awam, ya surat-surat pendek untuk sholat, ya juz amalah, Al-Fatihah harus hafal, gitu kan enggak? Al-Fatihah harus hafal, surat-surat pendek untuk hafal, akan gituan. Kemudian yang keempat, kita hak Al-Quran bagi orang yang sudah pandai membaca Quran, tahu maknanya Quran. Al-Quran ini harus diajarkan, harus diajar. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Semulia-mulia kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dipuji Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Semulia-mulia orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Jadi baru belajar saja sudah menjadi separuh kemuliaan. Jadi santri-santri ini yang belajar Quran, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan separuh kemuliaan. Khairukum man ta'allamal Quran. Kalau mau mendapatkan separuh berikutnya, wa 'allamahu, kemudian mengajarkan. Wes ngerti, belajar, kemudian dia ngerti, kemudian diajarkan. Buka pesantren, buka madrasah, buka majelis, buka pengajian, mengajarkan Quran, mengajarkan ma'ani Quran, mengajarkan tafsir Quran. Maka sudah belajar Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, mendapatkan gelar khairukum, semulia-mulia orang di antara kalian. Siapa yang memberi syahadah? Siapa yang memberi sertifikat? Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan bain-bain, jangan disepelekan. Sertifikatnya Rasulullah ini, ijazahnya Rasulullah, pengakuannya Rasulullah. Orang yang mulia di antara kalian, semulia-mulia orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu nanti akan terpakai dalam kuburan, Pak. Ketika kita dalam kuburan, panjenengan mendapatkan gelar ini, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jenengan seperti itu, apa jadinya Bapak Ibu? Quran itu datang memberi syafaat. Malaikat mungkar nakir mau bertanya, Quran jaga panjenengan. Ini orang yang jaga saya dulu di dunia. Mau apa kamu malaikat? Takut malaikat, kalamullah ini. Ya tajasad. Rasulullah itu yang bersabda itu. Ya tajasad Al-Quran. Mewujud Quran itu sebagaimana makhluk. Berada di atas kepalanya orang itu. Menjaga daripada siksaan malaikat. Nuntun daripada pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Quran itu. Kemudian nanti ketika di kuburan bangkit di alam barzakh, di alam kebangkitan, alamul bi'tsah, Quran itu ya tajasad, nganti orang diganti. Ya, yuhajani sahibihima, makan menjadi hujah kepada orang. Katanya nganti, diganti oleh Quran, diganti kemana nih? Diganti ke surga. Al-Quran gandeng kita untuk dibawa kita ke surga karena dulu kita menjaga Quran. Dan hebatnya Bapak Ibu yang mulia, orang ahlul Quran yang belajar Quran dan mengajarkan Quran itu dijaga sama Allah sampai jasadnya saja tidak akan dimakan cacing-cacing tanah. Kafannya wutuh ila yaumul qiyamah, jasadnya wutuh ila yaumul qiyamah. Siapa yang jaga? Quran jaga dia. Karena Quran mendarah daging dalam dirinya. Selalu baca Quran, selalu mengajarkan Quran, itu merasuk dalam seluruh sel-sel tubuhnya itu. Bukan saja tubuhnya saja, yang nempel tubuhnya itu terjaga juga. Kena vibrasi dari tubuhnya orang ini lah. Nyata apa tidak itu Bapak-bapak Ibu? Nyata itu. Kalau tidak percaya itu, orang-orang yang ahli Quran dibongkar kalau dipindah. Utuh itu jadi. Ratusan tahun, 100 tahun, 1000 tahun, utuh itu. Beberapa hari waktu yang lalu saya ziarah di Yordania, menziarahi sahabat Rasulullah yang meninggal dunia di Mu'tah. Di antaranya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah ibn Rawahah, ya, kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah dan 70 syuhada yang lain. Ketika kurang dari 100 tahun yang lalu, jasadnya sahabat ahlul Quran ini, ya, ahlul mahabbatu bi Rasulillah, terjadi banjir. Seluruh jasadnya utuh. Sudah umurnya 1400 tahun di dalam kuburan, Pak. Berumur 1400 tahun di dalam kuburan, utuh. Bahkan ada darahnya yang masih basah. Masih basah, tidak kering itu darahnya itu. Jasadnya utuh.
Pakaian yang dipakai utuh, semuanya utuh. Didatangkan ulama dari Yaman, didatangkan ulama dari Saudi, didatangkan ulama dari Mesir, didatangkan ulama dari berbagai untuk menyaksikan jasadnya sahabat-sahabat yang utuh itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebagai apa? Sebagai tanda kebenaran Islam, sebagai tanda kebenaran Rasulullah, sebagai tanda kebenaran Quran. Ya secara akal susah diterima. Kok jasad daging ya, ribuan tahun tidak busuk, tidak hancur, tidak dimakan cacing-cacing tanah. Dan banyak itu kiai-kiai itu ya ketika dipindahkan utuh jasadnya, utuh kafannya. Kenapa? Quran jaga dia. Sebagaimana Al-Quran itu langgeng, Al-Quran itu langgeng bapak-bapak ibu-ibu semuanya, orang ahlu Quran dilanggengkan oleh Allah barokahnya Quran. Maka jadilah ahlul Quran. Ya, kalau kita belum jadi Al-Quran, minimal jadilah putra kita ahlul Quran, jadilah cucu kita ahlul Quran. Ya, atau biayailah ahlul Quran, biayai madrasah-madrasah, pesantren-pesantren yang di dalamnya itu mengurusi Quran. Ahlu sunnah wal jamaah, saya menyumbang ini untuk Quran ini. Nah gitu. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir setelah mengajarkan, kemudian yang sebelum mengajarkan, mengamalkan untuk dirinya, diamalkan untuk Quran, dilaksanakan untuk Quran, kemudian diajarkan dalam kehidupan manusia. Ya Bapak Ibu yang mulia, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran adalah dia sebagai khalifatul Rasulullah. Orang yang menjadi khalifatul Rasulullah, maka orang itu didoakan langsung oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, pengen enggak kita didoakan Rasulullah? Ini kadang-kadang ada kiai keramat, ada kiai keramat, atau ada habib keramat. Orang itu rebutan. Habib Umar bin Hafid, saya kalau setiap tahun Habib Umar datang, mesti saya ngawal beliau. Ya sudah puluhan tahun, kemana saja Habib Umar datang, saya mesti ikut di belakangnya beliau. Sejak tahun 1998 sampai terakhir 2019, sebelum corona ya. Di mana Habib Umar datang dari sejak tahun 98 sampai 2019, saya mesti ada. Karena keramatnya Habib Umar, di mana-mana beliau datang, ribuan orang kepengen salaman, ribuan orang kepengen minta air, ribuan orang kepengen didoakan. Padahal beliau adalah cucunya Rasulullah. Ya, dapat percikan dari cahayanya Rasulullah. Kira-kira bagaimana lo kakeknya Habib Umar, Rasulullah sendiri? Gimana tuh? Mustajabud doa. Nabi Muhammad SAW mustajabud doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habibullah, Sayyidul Mursalin. Ya, Bapak Ibu yang mulia, panjenengan kalau menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Rasulullah, mengajarkan ilmu-ilmunya Rasulullah, langsung didoakan Rasulullah. Satu ketika Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya dan sepupunya. Ya, Sayyidina Ali, menantu tercinta dan sepupu tercinta. Masuklah Rasulullah dalam ruangan. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke kiblat. Kemudian beliau berdoa, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah para pengganti-penggantiku. Ya Allah, rahmatilah para pengganti-penggantiku. 3 kali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib cerdas bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah? Siapa pengganti-penggantimu menurut engkau itu Rasulullah? Siapa itu? Unasun ya'tuna min ba'di yarwina ahadithi wa sunnati wa yu'allimahan nas. Orang yang datang setelah aku,
Manusia kata dia, manusia yang datang setelah kita ini semuanya nih datang setelah Rasulullah mempelajari hadis-hadisku. Hadis-hadis itu maksudnya apa? Hadis-hadis itu adalah ilmu-ilmu Rasulullah, ya di Quran, ya di sunnahnya, ya di fikihnya, itu ilmu-ilmu Rasulullah. Wa sunnati, apa sunnati? Mawaqif. Sunnatul mawaqif, apa? Sikap. Jadi ada hadis yang sifatnya adalah ilmu, yang ada dalam Quran, yang ada di hadis, yang ada di syariat Islam, ya. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Dia kemudian mawaqif, sunnati, mawaqif. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidil mahdiyyin, addu alaihi binawajid. Sunnah adalah sikapnya Nabi Muhammad di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Ya Rasulullah kan punya persoalan. Khulafa'ur rasyidin kan juga punya persoalan. Fitnah-fitnah yang terjadi di zaman beliau. Maka bagaimana Rasulullah menghadapi fitnah? Belajar itu dan dipegang itu caranya itu. Itu namanya sunnah. Mengajarkan itu kepada orang lain, itulah khulafa saya tuh. Belajar hadis, belajar Quran, belajar syariat, belajar mawaqif, sikap saya dalam menghadapi berbagai permasalahan, kemudian mengajarkan kepada orang lain, itu khulafa saya. Saya doakan dapat rahmat. Bapak Ibu yang mulia, rahmat itu apa? Rahmat Allah. Ya Rasulullah kan, Allahumma arham, ya Allah rahmati. Apa itu rahmat itu? Semua anugerah Allah, semua pemberian Allah, wujudnya apapun juga, zahir batin, dunia dan akhirat, itu adalah rahmatnya Allah. Berarti Rasulullah itu mendoakan yashmul syamil kamil. Semua yang kita hajatkan dunia akhirat dapat doa itu. Maksudnya jenengan punya keturunan yang saleh dan salehah, bagian dari rahmatnya Allah, dapat kita. Dengan dapat harta benda yang barokah, dapat. Jenengan kepingin aman, tentrem, ayam, hidayahnya sukses, dapat. Oh, kepingin husnul khatimah, bagian dari rahmat, dapat husnul khatimah. Pengen bebas dari siksa kubur, bagian dari rahmat, oh dapat. Mahsyar, sirat, surga, masuk firdaus, bagian dari rahmatnya Allah. Bebas dari neraka, bagian dari rahmat, dapat. Jadi Rasulullah doakan itu total dunia akhirat, zahir dan batin. Sampai keturunan 7 kita didoakan Nabi Muhammad. Karena Mbae itu orang hebat. Dulu adalah penggantinya Rasulullah. Dipensiun oleh Rasulullah. Dirinya, istrinya, keluarganya. Kenapa? Karena dia berjasa. Mudah-mudahan semuanya berjasa seperti itu, Pak. Keturunan-keturunan kita mudah-mudahan semuanya berjuang membela Rasulullah SAW, mengajarkan ilmu-ilmunya Rasulullah, mengajarkan akhlak-akhlaknya Rasulullah, mengajarkan adab-adabnya Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan ya Allah ya Rahman Rahim, kita semuanya apabila kita berjumpa nanti dengan Allah diberi husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali Ikram ya Arhamar Rahimin, nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithim la tad'alana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa alamta wa la dhiqan illa wasa'ta wa la mautan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan wa la fiya salah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bihi ilmuka fid dini wad dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bihi ilmuka fid dini wad dunya wal akhirah ya malikad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al hadzal ma'had sentana agung Madul Darur Rahman min abrakul ma'hadil ummah wa min manfa'id ma'hadil ummah. InsyaAllah akhruj ya Allah takharuj bil hadil mahad jami'al tulab minal nujaba minal adkiya minal ulama'ul amilin minal awliya'us salihin
hudatul muhtadin. Doa ya Rabbal Alamin ila Rabbil Alamin. Allahumma ukhruj min hadhil mahad insyaallah minas salihin was salihat muntashir fil alam yakunu hadhil mahad insyaallah manba'ul akhlaqul karimah, manba'ul ulumun nafi'ah, manba'ul tahfidul Qur'anil azim, manba'u min anwaril muhammadiyah, anwaril Qur'an, anwarul Nabi sallallahu alaihi wasallam aina makanu ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al al-qa'imina li hadal mahad, al-mudarrisina fil mahad wa musa'idina li hadal mahad yu'tihim as-sihha wal afiyah, yu'tihim tul umur fi ta'atillah, yu'tihim insyaallah arzakan kathiratan mubarakatan manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin, yashmulna wal hadirin min al khairat dunya wal akhirah. Allahumma arham mautana wa khasatan Kiai Abdul Rahman wa Kiai Haji Muhammad Ihsan wa Gus Muhammad Abdul Rahim wa usulihim wa furihim wa muntasibin ilaihim ajma'in bi anna Allah walidina walidikum wa autina wa antikum masyakhina wa mu'allimina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatum bil jannah wa yu'li darajatuhum bil jannah wa yu'li darajatuhum bil jannah wa rad alaina barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman Rahim ya Hayy Qayyum. Wal ja'al Gus Muhammad Abdurrahman wal ahlihi wa abaihi wa ummatihi wa muntasibil ajmain bi anna Allah ja'al insyaallah yu'ti sihha wal afiyah zahiran wa batinan tul umur fi taatillah. Allah yutul umurhum fi taatillah ya rabbal alamin, yuqimuna li hadzal mahad ar-rahman bi ahsanil qiyam ya rabbal alamin akalama qad fa'alu abaihim wal ajdadihim min al khairat dunya wa din ya rabbal alamin. Sahlah wal jamalah fi jamil umurihim yu'tihim sahlah wal jamalah fi jamil yub'ad insyaallah liman qama li hadzal mahad wal Gus Muhammad Abdurrahman wa usarihi wa ahli baitihi jamul syarrul fitan wa mihan wal amrad wal asqam wal baba ma dhahara minha wa ma batan waslih lana sya'nana kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al hadiniyah wa kullu niyatin salihah nawaina kama aslafus salihin wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbil rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.